berkelanjutan, sustainable, dan cost yang kompetitif begitu Pak ya. Artinya siapapun boleh gitu Pak ya, karena itu adalah, dan juga Bapak mengatakan bahwa SN itu tidak memiliki kewenangan untuk intervensi dan sebagainya. Lalu apa sebenarnya yang memotivasi tadi Bapak mengatakan ada proteksi, kemudian untuk self protection dan segala macam terkait dengan semua pembicaraan yang tadi dilakukan perekaman itu Pak. Saya kok tidak melihat, karena apa? Sebagai profesional Bapak, ketika Bapak mengatakan tidak, saya kira itu tidak akan terjadi. Nah, yang saya ingin tahu Pak, apa sih sesungguhnya motivasi Bapak melakukan rekaman itu Pak? Yang mulia pimpinan, mohon saya agak kurang saya keberatan kalau disebut melakukan jebakan. Ya silakan Pak, silakan. Untuk tidak menjawab. Ya, saya silakan Pak. Tadi yang mulia Muta menyampaikan bahwa saya melakukan jebakan sama sekali, karena ini terkait juga dengan motivasi. Sama sekali saya tidak ada motivasi melakukan jebakan. Saya sudah menjelaskan tadi bahwa kedua belah pihak, lawan bicara saya sudah sangat intens bicara, dan tentu saya berada di situ juga memberikan tanggapan, tetapi karena saya sudah tidak begitu tertarik dengan pembicaraan-pembicaraan demikian, saya hanya memberikan tanggapan yang pendek saja. Dan kalaupun lawan bicara saya bercerita lebih panjang, saya kan tidak mungkin melarang ya bersangkutan untuk tidak berbicara ke situ. Ya, Pak Ma'ruf, yang saya inginkan adalah dalam posisi ini kita tidak membela siapa-siapa, yang kita bela adalah kebenaran. Ketika Bapak dalam posisi yang memang benar dan dilakukan dengan jujur, kami Pak berada di belakang Bapak, karena upaya yang Bapak lakukan ini dalam rangka untuk tadi menegakkan citra DPR. Jujur Pak, bahwa masalah-masalah yang seperti ini, kami berharap seluruh masyarakat juga tidak segan-segan melakukan tugas seperti yang tadi Pak Ma'ruf sampaikan. Tapi bahwa persoalan laporan, alat bukti dan sebagainya itu juga kami harus melakukan validasi, melakukan uji materi, sehingga benar-benar yang kita putuskan adalah berdasarkan kebenaran dan untuk menjaga keluhuran dan martabat Dewan. Saya kira itu yang mulia. Terima kasih. Ya, terima kasih yang mulia Haji Zainud Tauhid. Baik, selanjutnya kami berikan kesempatan kepada yang mulia Haji Sukiman. Silakan, Pak Haji. Terima kasih yang mulia pimpinan sidang dan seluruh anggota serta saksi Saudara Ma'ruf Samsudin. Saudara saksi, saya ingin mempertegas dan memperdalam sekaligus manakala juga mengulang kembali apa yang telah ditanyakan oleh saudara-saudara mulia yang terdahulu. Tentu ini semua adalah dalam rangka bagian yang menjadi kewajiban kami untuk mengungkap kembali apa yang menjadi kebenaran itu. Saudara saksi, tentu memang pada kali ini saya mengucapkan terima kasih, karena paling tidak yang mulia beliau sudah bisa hadir, dan saya pikir tepat jadwal dan waktu yang kami harapkan dan kami tetapkan. Mudah-mudahan tentara ini Pak, jadi tepat waktu. Ya, silakan. Saudara saksi, tentu pada kali ini saya ingin mengulang kembali, sebelumnya pernah mengenal tidak dengan saudara SN ini? Yang mulia, sebelum saya pertemuan pertama, saya sama sekali tidak pernah mengenal. Belum pernah. Dan kapan itu dilakukan? Sebelum sesudah itu? Apa yang 3 kali pertemuan itu? Yang mulia mohon diulangi. Kapan dan di mana pertama kali pertemuan dengan SN itu? Yang mulia, pertemuan pertama itu dilakukan di kantor Ketua DPR, bersamaan juga dengan pertemuan-pertemuan lainnya di kantor Ketua DPD dan Ketua
MPR. Kemudian waktunya adalah pertemuan pertama tanggal 27 April 2015. Baik, saya lanjutkan. Setelah pertemuan 3 kali yang tadi saya ikuti apa yang dijelaskan oleh saudara saksi, bahwa 2 kali memang pada tahap pertemuan yang kedua saudara saksi melakukan ya katakanlah perekaman atau penyadapan. Setelah 3 kali pertemuan itu, apakah masih ada pertemuan lanjutannya? Saya ingin ketegasan saja. Setelah pertemuan ketiga tidak ada. Tidak ada lagi, baik dengan SN maupun dengan pengusaha. Kedua-duanya. Baik. Saya lanjutkan. Apakah benar Bapak telah melakukan pertemuan dengan saudara Setia Novanto dan salah seorang pengusaha dan melakukan perekaman dalam pertemuan tersebut? Pertemuan ketiga tanggal 8 Juni, betul. Betul. Baik. Bahwa dalam penjelasan pasal 26 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tipikor dinyatakan bahwa kewenangan penyidik dalam pasal ini termasuk wewenang untuk melakukan penyadapan. Dan dilanjutkan kalau kita lihat di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 pasal 5 ayat 3 Undang-Undang IT juga dinyatakan bahwa informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan sistem elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini. Sehingga dalam hal ini, tindakan saudara dalam melakukan perekaman dapat dianggap tidak sah kalau berdasarkan undang-undang ini. Tadi saudara sudah memberikan beberapa alasan dan bertentangan dengan hukum. Untuk itu apa motif saudara sehingga pada saat itu timbul inisiatif sehingga melakukan perekaman atau penyadapan itu? Saudara saksi yang mulia, ya saudara Sukiman, tadi itu sudah ditanyakan dan saksi ini sudah menjawab bahwa itu dalam rangka akuntabilitas, ya dalam rangka pertanggungjawaban, dalam rangka menjaga hal-hal yang diinginkan dan untuk proteksi saudara saksi dalam pertemuan tersebut. Begitu ya tadi ya, kalau saya nggak salah. Ya. Betul, pimpinan yang ya. Lanjut. Baik. Kenapa saya ingin mempertegas itu kembali? Karena memang kita dalam rangka mencari kebenaran dan keadilan dalam rangka apa yang disampaikan niat baik saudara saksi mengatakan ingin menegakkan citra DPR dan pejabat negara. Saya sebagai salah satu majelis yang mulia ini ingin memberikan apresiasi itu. Tetapi saudara, saya juga perlu mengetahui bahwa aturan dan undang-undang kita ada mengatur soal itu. Itu yang pertama. Apakah saudara mengetahui tentang undang-undang yang telah saya sebutkan tadi? Sudah dijawab tadi. Baik. Silakan yang lain, Pak. Dan saya lanjutkan saudara saksi, dalam kesempatan ini saudara majelis, pimpinan majelis, saya berharap bahwa rekaman ini perlu diputar kembali. Kenapa? Karena tadi saya masih ingat dalam ingatan saya penjelasan saudara saksi bahwa ketika kemarin dilakukan pemutarannya dan hasil sadapan itu atau rekaman itu, beliau hanya mengikuti sebagian tapi tidak keseluruhan. Oleh karena itu saya pikir pada malam hari ini tidak salah, karena memang kebetulan beliau yang melakukan perekaman itu, maka alangkah baiknya rekaman itu kita putar kembali secara utuh. Walaupun saya mendengar tadi bahwa flash disk dari atau tanda terimanya belum kita terima, tapi tidak salah saya pikir dalam akhir dalam persidangan kita ini, saya minta melalui majelis supaya pimpinan majelis supaya ini diputar kembali. Mungkin itu saja catatan, karena terus terang pimpinan sudah banyak hal yang disampaikan oleh rekan-rekan saya terdahulu. Ya tentu saya juga sangat senang bahwa ketika memang PT Freeport ini berdasarkan penjelasan saudara saksi tadi ingin saya sampaikan. Pertama, belum dilakukannya pemenuhan kewajiban menyangkut Undang-Undang 41 tentang kehutanan yang menyangkut tentang kewajiban Freeport dalam rangka pengelolaan kawasan termasuk izin pinjam pakai. Saya ingat salah saya masih
belum diproses karena mereka tetap berpegang pada kontrak karya. Karena Undang-Undang 41 mengatur itu. Nah, jadi itu yang pertama. Dan kedua lagi ada kewajiban termasuk tes ADR dan dana reboisasi yang belum dilakukan penyelesaiannya. Saya pikir ini bagian dalam yang mengikuti aturan dan perundang-undangan yang dimiliki oleh Indonesia. Mungkin ingin saya sampaikan juga pada saksi, mohon tanggapannya. Yang mulia pimpinan, ini mungkin Bisa menjawab? di luar konteks. Bisa. Di luar konteks. Di luar konteks. Mau menjawab atau tidak, Pak? Tidak. Ya. Baik. Kalau memang demikian, sekali lagi karena memang ini sudah cukup banyak disampaikan teman-teman, saya minta melalui majelis, pimpinan majelis supaya ini diputar kembali. Karena terus terang ini karena beliau tidak mengikuti secara utuh secara khusus menyiapkan rekaman. Dan ini tanpa diketahui oleh lawan bicaranya atau pejabat tinggi negara ini. Terkait dengan nilai akuntabilitas dan integritas ini menyangkut suatu nilai yang namanya nilai kejujuran. Saya ingin mendapat tanggapan dari Pak Maruf terkait dengan kasus ini. Kami persilakan. Yang mulia, pada awal saya masuk sebagai Presiden Freeport, saya sudah menetapkan bahwa visi saya adalah terciptanya good and clean management di PT Freeport Indonesia berbasis pada transparansi dan akuntabilitas. Dan saya konsisten untuk terus pada posisi ini. Sehingga segala sesuatunya saya harus secara jujur dan bertanggung jawab nilai-nilai integritas saya dan kepada baik itu kepada perusahaan dan pasti juga kepada negara dan bangsa. Sehingga hal ini saya lakukan bahwa kalaupun nantinya terjadi sesuatu hal, saya bisa mempertanggungjawabkan kepada pihak terkait, apakah itu prinsipal dan juga kepada negara. Demikian. Terima kasih, Pak. Pertanyaan saya tidak banyak, hanya itu. Tapi saya ingin penegasan lagi. Kalau kita bicara masalah integritas, ini bicara masalah kejujuran. Kalau ada seorang merekam lawan bicaranya, apalagi ini seorang pejabat tinggi negara dalam suatu sistem dalam tugas pendidikan dari eksekutif, dari legislatif, kemudian menyampaikan kepada seorang pejabat tinggi negara yang lain